Shalom, selamat Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama untuk meninggikan Dia, Allah yang luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami akan memulai ibadah kami akan memulai pelayanan kami. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu pada pagi ini Tuhan untuk mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk belajar memberi yang terbaik bagi Engkau, bermazmur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bermazmur bagimu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bersama Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang di sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang di kekuatan dalam setiap kehidupan kita pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan.
Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan pada setiap pujian kami. Setiap penyembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, boleh menjadikan persembahan yang terindah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan pada pagi ini boleh termeterai dalam hati kami, boleh menjanjikan rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdapat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar datang dari Allah yang Tuhan sudah percayakan melalui hamba-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri tema, siapakah sosok anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini? Saudaraku, kita mau membaca lebih dahulu di dalam Injil Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Injil Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tema firman Allah pada pagi ini, siapakah sosok anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini? Saudaraku, tentu telunjuk kita pasti mengarah pada tokoh si anak bungsu. Namun sebenarnya sifat perumpamaan ini memang lentur untuk pertukaran peran, sebab dia menyingkapkan kenyataan hidup yang memang kompleks serta tidak disangka-sangka. Jadi sesungguhnya anak mana yang terhilang? Anak bungsu, si sulung, atau keduanya? Saudaraku, anak bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu kerap atau sering kali dibahas. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar dari sikap anak sulung yang sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai anak yang terhilang. Bedanya, anak bungsu itu terhilang di luar rumah, sedangkan anak sulung itu terhilang di dalam rumah atau di rumahnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah yang baru saja kita baca bersama-sama. Ada beberapa sikap anak sulung ini
yang sungguh-sungguh menyedihkan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya anak sulung itu hilang di dalam rumahnya sendiri. Poin yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Poin pertama, bisa saya katakan anak sulung itu marah ketika bapaknya menyambut adiknya dengan sebuah pesta. Saudaraku, sebagai kakak, bukankah seharusnya dia harus bersuka cita ketika adiknya pulang? Sebagai anak, bukankah seharusnya dia ikut bersuka cita saat melihat bapaknya bersuka cita karena adiknya pulang? Saudaraku, tetapi firman Allah mengatakan dia marah kepada bapaknya karena menganggap adiknya itu tidak layak mendapat penyambutan seperti itu. Anak sulung itu jelas tidak memahami sifat seorang bapak yang penuh dengan kasih. Seperti Yunus yang marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Saudaraku, kita jangan sampai seperti anak sulung ini ketika kita tahu bahwa ada seorang saudara yang bertobat, yang pulang, yang kembali berkumpul bersama-sama dengan kita di rumah Bapa atau di dalam persekutuan kita. Saudaraku, jangan sampai kita tidak mengenal prinsip kasih karunia sehingga kita marah ketika kita melihat orang berdosa itu menerima anugerah pengampunan dari Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Bapa kita di sorga, mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 juga mengatakan, Lukas 15 ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dan para malaikat di surga memiliki kasih, belas kasihan dan rasa sedih yang begitu besar terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani, sehingga ketika seseorang berdosa itu bertobat, maka ada sukacita yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, supaya ketika kita melihat ada satu saudara kita yang bertobat kembali kepada jalan kebenaran, kita tidak lagi mempunyai rasa yang tidak peduli,
kita seharusnya memiliki kasih seperti yang Bapa mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Poin yang kedua, mengapa anak sulung itu boleh dikatakan sebagai anak yang terhilang? Karena anak sulung itu sombong, mempunyai hati yang sombong. Dia meninggikan diri dan menjelekkan orang lain. Kita lihat di ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak sulung ini berkata kepada bapaknya bahwa ia bertahun-tahun melayani bapaknya dan tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Anak sulung ini juga membandingkan dirinya dengan kejahatan yang dilakukan oleh adiknya yang memboroskan harta kekayaan bapaknya. Bahkan secara tidak langsung dia juga menyalahkan bapaknya yang tidak pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Saudaraku, hal ini merupakan satu kesombongan dari anak sulung itu, lebih besar dari yang lain, dan dia merasa diri lebih hebat, lebih baik dari saudaranya. Saudaraku, seringkali kita juga berlaku seperti anak sulung ini. Kita sudah melayani Bapa kita yang di sorga, tapi keadaan diri kita seperti saat ini. Kita sudah lama melayani pekerjaan Tuhan, tetapi belum pernah orang memperhatikan kita. Belum pernah orang menghormati kita. Belum pernah kita diperlakukan dengan baik oleh orang-orang lain, bahkan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Saudaraku, kita introspeksi pada pagi ini lewat kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita terhilang seperti anak sulung ini. Kita terhilang di rumah kita sendiri. Firman Allah di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Saudaraku, patut ditanam di dalam hati dan pikiran kita betapa bencinya Allah terhadap kesombongan. Hal ini menyebabkan Allah berpaling dari doa-doa kita dan menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, seseorang yang mau merendahkan hati di hadapan Allah, orang itu merasa bahwa dirinya itu kecil, dirinya itu tidak mampu, kemampuannya terbatas, banyak kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, seperti nasihat firman Allah, biarlah kita juga kembali introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Tidak ada
yang patut, yang harus kita sombongkan. Tidak ada di dalam diri kita yang seharusnya kita banggakan di hadapan Allah. Kita debu, kita tidak ada artinya. Oleh sebab itu mari pada pagi ini jangan sampai kita terhilang di rumah kita sendiri. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa anak sulung itu dikatakan sebagai anak yang terhilang juga? Kita kalau kita mau melihat ayat yang ke-30 dari Injil Lukas 15. Ayat 30 dari Injil Lukas ayat pasal yang ke-15. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Puji Tuhan. Anak sulung itu memiliki hubungan yang buruk dengan saudaranya sendiri. Anak sulung itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan saudaranya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat 30 yang baru kita baca, anak sulung ini tidak pernah menyebut adiknya itu dengan sebutan saudaraku atau adikku. Tetapi di sini dikatakan anak bapa. Seolah-olah anak sulung ini tidak mau menganggap bahwa anak bungsu itu adalah adiknya sendiri. Kalau dengan adiknya sendiri, dengan saudaranya sendiri, dia tidak mengasihi, mungkinkah dia bisa mengasihi orang lain? Saudaraku, ketika kita tidak hidup di dalam kasih, dengan sendirinya kita tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau dengan saudara sendiri kita tidak mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, terutama orang-orang yang ada di dekat kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini menyajikan satu pengamatan yang jeli. Anak sulung yang tidak pergi kemana-mana pun ternyata tidak menghayati kedekatannya dengan sang ayah. Walaupun dia tinggal serumah dengan ayahnya, tetapi dia juga tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya. Terbukti kalau kita mau lihat dari ayat 31 Injil Lukas pasal yang ke-15. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya anak sulung ini memang terlihat baik, tetapi dia juga menjadi anak yang terhilang di rumah sendiri. Dia sudah bertahun-tahun tinggal bersama bapaknya. Dikatakan oleh bapaknya, kalau tadi dia menuntut bapaknya, dia belum pernah dibuatkan pesta semeriah adiknya, padahal adiknya sudah memboroskan harta kekayaan ayahnya. Dia belum pernah disembelihkan seekor anak kambing atau anak domba, tapi justru adiknya yang sudah melakukan kejahatan yang besar kepada orang tuanya,
adiknya dibuatkan pesta yang meriah, adiknya disembelihkan lembu yang tambun. Tetapi apa jawab bapaknya? Apa yang aku punya ini adalah kepunyaanmu. Anak sulung ini tidak memahami, tidak mengerti. Karena apa? Karena dia tidak dekat dengan bapaknya. Apa yang dimiliki oleh bapaknya adalah juga menjadi miliknya. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak yang tinggal serumah dengan kita, bukankah apa yang dimiliki oleh orang tua itu juga menjadi milik anak-anak kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak sulung ini walaupun dia tinggal serumah dengan bapaknya, tapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan adiknya sendiri. Satu hal yang tragis, satu hal yang mengerikan kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau introspeksi diri kita masing-masing. Kita mau melihat keadaan kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan bapak kita maupun dengan saudara-saudara kita? Sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah selaku bapak kita dan dengan saudara-saudara kita yang kelihatan, terutama yang ada di dekat kita? Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi ini memberkati kita sekalian, menolong kita. Roh Kudus yang ada di hati kita biarlah akan menolong kita, memampukan kita untuk mengerti dan memahami, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini, yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, sehingga kami dapat melihat, kami dapat introspeksi diri kami masing-masing. Bagaimanakah keadaan kami? Sudahkah kami bisa mengasihi saudara kami yang kelihatan? Sudahkah kami bisa mengasihi saudara-saudara kami? Oleh sebab itu, mari Bapa, biarlah kebenaran firman pada pagi ini menolong kami, memampukan kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat di PT House of Christ, yang walaupun kami hanya mendengar kebenaran firman-Mu lewat YouTube atau lewat ibadah online, biarlah kedekatan itu tetap ada, keakraban itu tetap terjalin di antara kami. Kami tidak ingin menjadi anak sulung yang terhilang di rumah sendiri, tapi kami ingin satu dengan yang lain tetap merupakan saudara di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk penguasa, untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memakai mereka menjadi alatnya Tuhan untuk bekerja bersama-sama untuk membangun negara kami Republik Indonesia ini menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, pakai mereka dengan segala hikmat akal budi, sehingga benar-benar Tuhan tercipta satu keamanan, ketentraman, terlebih umat-umat Tuhan yang ada di negara ini ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan terus memberikan pemeliharaan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan menolong, mengayomi, melindungi kami semua dari segala mara bahaya, dari Tuhan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Biarlah kami tetap hidup sehat, kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami khusus berdoa untuk seluruh jemaat GBT House of Grace. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopang. Pagi hari ini berkat Allah tercurah untuk seluruh jemaat GBT House of Grace. Berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan terus dilimpahkan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang